dia berperilaku, bagaimana dia mendiman hal-hal yang terkait dengan kebutuhannya. Nah, sebentar saya bagi dulu sebentar ya. Saya share screen dulu. Kita masuk chapter 6 ya Bu Ibu. Kita tentang analyzing customer market ya. Silakan nanti bagi yang baru masuk silakan ngisi presensi di Island ya Bapak Ibu. Karena saya biasanya juga buka presensi di Island yang bukan di ICT, tapi memang saya juga khusus buka di sana, buka sendiri ya. Jadi sebentar saya share screen dulu. Walaupun ini adalah new normal, tapi akan selalu terjadi perbedaan perilaku. Nah, ini sebenarnya ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita menganalisis pasar konsumen. Nah, next-nya kita membahas analyzing business market. Nah, apa sih yang membedakan analisis pasar konsumen dengan pasar bisnis? Bapak dan Ibu bisa memberikan pendapat, silakan. Apa yang membedakan pasar konsumen dengan pasar bisnis? Nah, pertemuan ke-7 kita bahas tentang analyzing business market. Nah, sekarang ini customer market. Nah, coba silakan langsung dijawab, kita diskusi saja. Ya. Karena ini jamnya jam ngantuk loh ini Bapak Ibu. Apa yang membedakan pasar konsumen dengan pasar bisnis? Coba. Oke, silakan Ibu. Tapi berdasarkan ini aja ya Bu ya. Ya. Berdasarkan buku saya nggak tahu gitu. Kalau menurut saya kalau customer market itu berarti pasar customer, berarti berdasarkan apa kebutuhan dari customer. Kalau market business market berarti kita yang create market. Jadi mungkin dari data-data didapatkan berdasarkan kondisi. Mungkin ini nih ada market yang besar untuk produk A, tapi produk A ini belum ada atau customernya belum ada, maka kita create gitu. Jadi kayak memprediksi. Tapi kalau customer market yang memang kebutuhan dari customer gitu sih. Gitu Bu, menurut saya. Kalau untuk yang mendefinisikan customer market udah benar ya, Bu Dr. Fitria mengatakan pasar konsumen itu adalah pasar yang menyediakan kebutuhan konsumen. Nah, kita tambahkan saja, pasar konsumen itu adalah pasar yang disediakan untuk konsumen, dan konsumen itu sebagai end user, konsumen akhir, pengguna. Ya, jadi kita adalah end user. Jadi pasar menyediakan produk untuk konsumen dan produk itu dikonsumsi oleh konsumen itu sendiri. Nah, itu namanya pasar yang disebut dengan pasar konsumen. Tetapi pasar bisnis yaitu produk yang dijual di pasar, kemudian dibeli oleh bisnis, dan bisnis itu bukan menggunakannya, tetapi hanya bertindak sebagai perantara. Dan bisnis itu menjual kembali kepada end user. Jadi, bisnis market itu atau bisnis itu, dia berfungsi sebagai perantara. Nah, itu bedanya. Nah, siapa customer market? Kita beli di retail terdekat, atau retail di pasar, atau di minimarket. Nah, misalnya nih, saya beli kosmetik Wardah di pasar raya. Kosmetik Wardah itu, atau bedak itu, saya pakai, bukan saya jual. Berarti saya adalah end user. Berarti customer market. Produk itu untuk customer market. Nah, berarti perilaku saya yang akan diteliti oleh pemasar. Itu yang akan kita teliti. Mengapain sih konsumen itu melakukan pembelian? Apa yang mempengaruhi
faktor-faktor apa yang mempengaruhi pola pembelian dari konsumen sebagai end user. Nah, sekarang kita bicara tentang business market. Yang satu lagi, business market itu contohnya, saya adalah punya apotek, ya, saya punya apotek. Kemudian saya membeli obat-obat yang saya jual di apotek ke pedagang besar, ya. Nah, kemudian yang obat yang saya beli tadi saya letakkan, saya jual di apotek saya, dan konsumen membeli, dan konsumen itu akan menjadi end user. Berarti saya berperan sebagai intermediaries atau perantara, ya. Nah, jadi jadi saya retailnya, yang end usernya yang membeli obat saya, ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus aja ke bagaimana menganalisis pasar konsumen, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang nanya silakan, ya. Oke. Nah, kalau yang kita lihat di sini apa sih chapter question ini sama dengan LO lah, ya. Nah, kita kan kalau LO itu ada mungkin yang sudah waktu di S1 learning outcome sama dengan TIU, ya. Jadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi apa yang kita ingin capai di chapter ini, ya? Kita mau melihat bagaimana karakteristik konsumen, ya. Bagaimana karakteristik konsumen dan pengaruh konsumen itu, hal-hal yang mempengaruhi konsumen itu dalam melakukan pembelian, gitu ya. Jadi bagaimana dia berperilaku, bagaimana kita lihat karakteristiknya. Kemudian apa atau bagaimana proses yang paling mempengaruhi, ya, atau yang mayoritas faktor psikologikal yang mempengaruhi respon dari konsumen terhadap program-program marketing atau program-program pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kita lihat jadi seperti apa. Nah, karakteristik pembelian konsumen itu kita lihat nanti berdasarkan empat hal, ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana, ya, konsumen itu membuat keputusan pembelian. Apakah karena dia melihat TV atau melihat iklan di koran, atau melihat iklan di media sosial, atau dia dipengaruhi oleh keluarga intinya, misalnya ibunya, bapaknya, atau suaminya, atau anaknya, atau teman-teman di asosiasi profesi, misalnya Bu Fitria nih, Bu Dr. Fitria punya asosiasi profesi, ya, IDI itu, ya. Nah, mungkin pada saat melakukan pembelian mobil, nah, lihat teman-teman di Ikatan Dokter Indonesia punya mobil merek itu, nah, berarti ini referensinya. Nah, itu artinya adalah referensi yang memang kelompok acuan. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana pengaruh dari kelompok acuan dalam melakukan pembelian, ya. Nah, oke. Kemudian bagaimana kita sebagai marketer, sebagai pemasar, ya. Jadi kita posisikan diri kita sebagai pemasar, ya. Bagaimana posisi kita sebagai pemasar? Melakukan analisis, ya, melakukan analisis terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Nah, bagaimana kita menganalisis? Ya, jadi konsumen itu mengambil keputusan, dia itu ada yang pikir-pikir dulu, kemudian ada dia mencari informasi yang terkait dulu, kemudian dia lihat review produknya enggak? Bapak dan Ibu pernah enggak sebelum membeli sesuatu, apakah kamera atau gadget itu, sebelum membeli review dulu enggak mereknya, speknya, jenisnya, Bu? Itu dia, benar, ya. Jadi itu termasuk ada nanti proses keputusan pembelian konsumen, nanti masuk kita ke sana, ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah, ini contohnya saja, ini kan karena Kotler and Keller ini orang Amerika, terus tentu saja contohnya kepada produk-produk di Amerika, ya, kita skip saja. Nah,
faktor-faktor apa sajakah ya yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian? Nah, ibaratkan nih kita nih sebagai end user, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kita untuk membeli sesuatu ya? Nah, ada 4 faktor, tapi di slide ini hanya 3 dimasukkan, tapi yang psychological factor sebenarnya udah masuk yang keempat, tapi dibedakan ya. Tapi sekarang yang kita bangun persepsi bahwa ada 4 ya karena sudah buku baru ya. Oke, ini masih tergolong PPT yang lama. Oke, nah apa sajakah? Pertama adalah faktor budaya. Kita melakukan pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Apa sajakah yang termasuk faktor budaya? Subculture, kemudian agama kita. Nah, nanti juga kita detailkan ya kepercayaan. Ya, misalnya kalau orang India dia akan beli pakaian sari, tentu saja kalau orang Muslim nggak pakai sari tapi pakai mukena. Nah itu kan hal-hal yang terkait dengan kepercayaan. Kemudian sosial faktor, ya nanti kita lihat rinciannya. Kemudian personal faktor, dan yang keempat adalah psychological faktor. Ya, tambahkan saja. Jadi ini masih 3 ya. Oke. Nah, apa saja? Yang pertama kita uraikan ya budaya. Nah, saya skip saja ya, karena budaya ini nggak perlu definisi, tapi konkretnya seperti apa ya. Nah, budaya itu kita lihat di sini adalah sesuatu yang fundamental ya, yang menentukan bagaimana seseorang itu memiliki keinginan dan berperilaku seperti yang disyaratkan ya melalui proses sosialisasi dengan famili dan institusi penting atau kunci lainnya. Nah, ini yang culture yang definisinya, dan kita tidak bisa lepas dari culture ya, karena culture itulah yang membuat sesuatu yang unik ya, yang berbeda ya, tetapi saling melengkapi ya. Jadi artinya apakah kepercayaan kita yang orang Muslim, kemudian yang non-Muslim, kemudian yang kepercayaan lainnya, itu sebenarnya akan mempengaruhi cara dia melakukan pembelian. Ya, nanti misalnya kalau kita pada saat umroh kita menggunakan pakaian-pakaian yang disyaratkan oleh syar'i, tetapi untuk agama-agama tertentu kan tidak seperti itu. Nah, jadi itu akan mempengaruhi pola pembelian. Nah, untuk yang kategori dari jenis dari faktor budaya, culture faktor ya. Pertama adalah nationalities ya. Kita adalah nationalities ya, negara nationalities, kemudian agama ya, kemudian grup ya, ras ya, kelompok ya. Jadi artinya seperti tadi kalau kita contohkan agama, kalau kita Muslim tentu saja tidak dibenarkan mengkonsumsi daging babi gitu ya, tetapi diperbolehkan untuk mengkonsumsi daging sapi. Tetapi bagi masyarakat yang beragama Hindu ya, sapi justru dikategorikan sebagai hewan yang tidak boleh dikonsumsi, benar kan? Nah, karena sapi itu adalah dianggap titisan dewa mereka. Artinya mereka tidak akan membeli sapi, tidak akan mengkonsumsi sapi. Nah, tidak akan berbeda dengan kita, justru ada hari raya kurban ya tertentu, Idul Adha, yang memperbolehkan kita mengkonsumsi dan membeli dalam skala besar. Nah, ini agama ya. Kemudian agama-agama lain juga ya, seperti yang agama Hindu, mereka beribadah dengan menggunakan atribut-atribut tertentu. Kita juga, nah misalnya ya, jadi artinya oleh agama. Kemudian kelompok rasial, grup ini apa namanya? Suku ya, kelompok suku. Nah, contohnya untuk suku-suku tertentu yang berada di wilayah geografik seperti di Kanada, Antartika, ya, di wilayah negara yang tergolong kutub ya, negara kutub itu kan dingin ya.
Nah, mereka itu justru tidak membeli bahan baju yang terbuat dari linen seperti kita, katun. Justru mereka mendiman ya pakaian-pakaian yang mampu melindungi diri mereka dari hawa atau dingin yang di bawah minus derajat Celcius, di bawah 0 derajat Celcius. Benar nggak? Nah, mereka akan meminta produk-produk yang memang seperti jaket yang tebal, ya, bahan wool, kemudian pakaian-pakaian dari bulu-bulu domba yang mampu menghangatkan tubuh mereka. Nah, ini racial group dan geographic region terhubung. Kalau kita negara tropis secara geografis, kita kan tidak meminta, kita tidak menggunakan pakaian-pakaian yang memang bahannya tebal karena kan negara tropis. Kemudian juga ini ya, racial group ini adalah kepada suku ya, kelompok suku, sama dengan budaya Jepang dengan budaya Indonesia. Nah, itu kan terkait dengan suku agama dan hal-hal yang terkait dengan budaya ya. Oke. Nah, ini contohnya saja. Nah, ini juga terlihat contohnya ya, bagaimana budaya orang Amerika. Ya, nah ini terlihat faktanya seperti apa. Nah, coba dilihat di sini. Ini hal-hal yang terkait dengan perilaku orang Amerika. Rata-rata orang Amerika itu, ya kita lihat tentang perilaku ya, dia itu mengunyah permen karet itu jumlahnya 300 stick per tahun. Nah, ya stick seperti permen karet yang seperti ini ya, stick itu ya, seperti pensil itu ya. Nah, ini rata-rata 300. Bagaimana orang Indonesia? Nah, beda ya. Nah, kemudian pergi ke, ini 2009 ya tentunya ya, pergi ke bioskop itu 9 kali dalam 1 tahun. Kalau orang Indonesia seperti apa? Walaupun ke bioskop kan. Kemudian melakukan perjalanan ya, perjalanan wisata itu 4 kali per tahun. Nah, ini culture-nya mereka. Kemudian menghadiri ya event-event olahraga itu 7 kali per tahun. Ya, seperti misalnya motor GP itu ya, seperti Mandalika, terus mungkin Tour de Melangkawi, kemudian Tour de France itu ya, mungkin seperti itu. Nah, beda dengan budaya orang Indonesia. Jadi ini hanya hal-hal yang dipelajari di survei bahwa orang Amerika itu budaya seperti ini. Ya, jadi memang culture factor itu mempengaruhi perilaku pembelian kita. Ya, oke. Nah, ini adalah kelas sosial ya. Nah, kita masuk sosial faktor sekarang ya. Ya, faktor yang kedua, sosial faktor. Nah, sosial faktor ini adalah hal-hal yang terkait dengan kelas sosial dari konsumen di masyarakat. Nah, kalau di Amerika ada pembagian-pembagian kelas sosial ya. Ada yang kelas yang menengah, ada yang kelas pekerja, ada yang lebih rendah dari kelas pekerja, ada yang lebih rendah lagi namanya lowers ya, ini di Amerika. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, kenapa sih ada kelas-kelas sosial ya, terus bagaimana karakteristik dari kelas sosial ya. Kalau kita bicara sebuah kelas sosial, tentu adalah orang yang berada di sana itu orang yang satu jenis, satu tipe, satu pemikiran, benar nggak? Satu ide, benar nggak? Kelas sosialita, benar nggak? Benar nggak tuh? Iya. Ya. Nah, artinya memang mereka itu punya kelas-kelas yang seide, sepemikiran gitu ya. Nah, kelas-kelas ini, kelas sosial ini akan membangun persepsi ya, apakah persepsi di kepalanya itu adalah posisinya inferior di bawah atau posisinya sebagai superior. Nah, bagaimana dengan kelas sosialita atau aktris? Mereka kan kelasnya itu adalah superior ya. Nah, kemudian kalau misalnya di masyarakat Indonesia, kelas sosial paling tinggi itu adalah dokter, benar nggak? Ini bukan karena Bu Fitri ada di kelas saya ya, tapi kan zaman-zaman kita itu kan kelas sosial masyarakat yang dihormati itu dokter, benar nggak? Terus adalah
pemuka adat, ya kan? Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian kelas-kelas ini akan diklasterkan atau dikelompokkan menurut klaster-klaster yang variabelnya itu bermacam-macam. Ada kelas sosialnya dikelompokkan berdasarkan pendapatan, benar? Ada kelas sosialnya berdasarkan tingkat kesejahteraan, ada kelas sosialnya berdasarkan apa? Pekerjaan, ya. Nah, itu jadi artinya kelas sosial ini persepsi yang dibangun oleh masyarakat. Nah, kelas-kelas sosial yang seperti ini sebenarnya ini akan mengalir berubah sepanjang waktu. Tidak ada kelas sosial itu yang abadi, tapi akan berubah sepanjang waktu. Ya, jadi kelas sosial itu persepsi masyarakat yang membangun kelas sosial itu. Ya. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah hal-hal yang terkait dengan faktor sosial itu dibagi berdasarkan 4 hal, ya. Faktor-faktor sosial tentang perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen itu ada 4. Yang tadi adalah faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor personal, yang keempat faktor psikologikal. Ya, nah sekarang ini masih faktor yang kedua. Nah, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku pembelian kita. Yang pertama adalah kelompok preferensi, kelompok acuan, ya. Nanti juga terbagi ini kelompok acuan ini. Kemudian keluarga, ya. Kelompok acuan ini adalah organisasi, keluarga, teman dekat, gitu ya. Nah, kalau family otomatis memang family, ya. Kemudian peran sosial, ya, peranan sosial kita di masyarakat, kemudian status di masyarakat. Nah, ini adalah faktor sosial. Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Siapa sajakah yang disebut dengan preference group atau kelompok acuan? Yang pertama adalah kelompok acuan kita yang tergabung ke dalam sebuah membership. Yang seperti saya sebut tadi, kita waktu di kuliah, kita punya organisasi ya kan? Ada HIMA, ada HMI, ya kan? Nah, kemudian teman kita sesama HIMA itu punya HP atau punya gadget yang bagus, ya. Kemudian yang memang menjadi impian kita. Nah, kita lihat, wah ternyata teman kita punya gadget, ya, iPhone yang bagus. Nah, kita mau beli. Nah, kita lihat punya teman kita, oh ternyata bagus ya. Artinya kita mengacu ke dia. Namanya membership group. Kelompok acuan kita adalah teman sesama organisasi. Kemudian primary group. Primary group ini adalah keluarga inti, ya. Kita mau membeli gadget karena kakak kita atau saudara kita punya gadget yang bagus, atau orang tua kita punya gadget yang bagus, atau pasangan punya gadget yang bagus. Berarti kelompok acuan kita berperilaku itu kelompok yang disebut dengan primary group, ya, keluarga inti. Kemudian secondary group, ya. Secondary group ini adalah kelompok yang kita jadikan referensi adalah kelompok dari teman-teman kita di luar primary group. Siapa mereka? Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Lihat punya teman, kemudian mau beli sesuatu, punya teman punya mobil atau punya motor, pernah nggak seperti itu? Coba jujur cerita dong ke saya, biar kita diskusi untuk ini. Coba ada nggak yang nanti juga ada pengalamannya juga kita ceritakan. Nah, coba. Atau Bu Dr. Fitria pernah punya pengalaman? Pengen sesuatu terus kita lihat teman kita punya gitu. Saya bukan masuk yang kategori gitu kali ya Bu ya. Saya kalau beli sesuatu nggak ada lihat orang. Artinya ketika saya ingin beli, saya butuh itu, memang saya membutuhkan, ya saya beli. Dan biasanya saya justru tidak sama dengan orang lain gitu lah. Jadi saya justru melakukan hal yang kebalikan dari orang lain sih Bu. Contoh,
Ini kan contohnya ketika membeli sesuatu dipengaruhi orang lain gitu ya Bu ya tadi ya? Ya. Atau ada orang-orang yang inspiratif yang mempengaruhi pembelian kita. Nah, namanya tadi ini aspirational group. Berarti memang tidak ada, yang penting kemauan kita sendiri ya, bukan primary group, bukan secondary group, bukan aspirational group ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang berbeda mungkin. Kalau Bu Dr. Fitria beda. Nggak ada kalau kelompok yang menjadi preferensi untuk melakukan pembelian terhadap sebuah produk atau jasa. Iya, nggak ada kalau saya. Itu biasanya saya, kemudian yang lain ngikut. Bisa begitu sih. Ya, berarti trendsetter sebenarnya Ibu nih. Iya, atau istilahnya atau punya tempat ya. Pokoknya kita diskusi aja di sini. Karena ini hal-hal yang terkait dengan perilaku konsumen sangat subjektif sebenarnya ya kalau kita nilai ini. Ya mungkin waktu kita dulu lihat teman punya motor, wah ini motornya bagus ini, terus desainnya ergonomis, kemudian hemat bahan bakar, kemudian stylish gitu kan. Pernah enggak? Nah, itu namanya bisa dari teman, kemudian atau dari kelompok yang menjadi aspirasi kita, teman-teman yang kelompok-kelompok. Atau misalnya gini nih, ada tuh teman saya yang dia fans terhadap salah satu bintang film. Jadi apa yang dilihat tentang tentang role modelnya, dia ingin membeli seperti itu. Ada nggak seperti itu? Nah, saya juga punya adik dulu ya, pada saat masih SMA gitu ya, adik sepupu. Waktu itu kan Niki Ardila masih hidup, masih ada. Jadi apa yang gayanya Niki Ardila almarhum, dia tiru, dia gaya gitu. Nah, itu namanya ya kelompok yang memang membuat dia itu terinspirasi. Jadi ini aspirational group. Nah, jadi itu. Jadi kita mengidolakan seseorang, terus apa yang dia punya kita pingin, dan itu akan menjadi kelompok referensi bagi kita. Preferensi atau referensi maksudnya. Jadi sebenarnya pernah ya Bu. Sebenarnya pernah. Kalau saya pribadi sih pernah mengalami hal seperti itu. Waktu saya masih kerja di kantor wali kota dan teman-teman satu ruangan, ada yang pernah beli tas apa gitu kan. Nah, kita terinspirasi dengan melihat barang yang udah mereka beli itu. Jadi kita lihat kualitasnya segala macam dengan referensi yang teman berikan ke kita. Jadi kita ikut tertarik untuk membelinya. Pernah sih sebenarnya seperti itu. Berarti Bu Weni termasuk secondary group ya, karena teman ya. Tetapi ada satu teman itu udah jadi secondary group, mampu juga menjadi aspirasional, menginspirasi. Benar, bisa nggak? Bisa. Misalnya ada yang dia ngefans ke Raffi Ahmad, di samping dia senang dengan hal-hal terkait dengan hal-hal yang memang digunakan, misalnya dia menjadi role model, dia menjadi kelompok yang bisa menjadi aspirasi bagi dia untuk melakukan pembelian hal-hal yang dia lihat mungkin gayanya dari Raffi Ahmad. Bisa nggak seperti itu? Bisa kan ya? Jadi mereka ya ada kelompok-kelompok acuan sebenarnya. Jadi kelompok acuan namanya referensi group. Ini kelompok yang diacu, yang dia jadikan role model untuk membeli sesuatu bisa, kemudian mempengaruhi perilakunya melakukan pembelian, kemudian apakah itu barang-barang yang sifatnya shopping good atau namanya yang disebut sebagai convenience good. Nah, coba saya katakan, apa beda convenience good dengan shopping good? Pernah dengar? Nah, mungkin teman-teman yang di marketing, yang di manajemen dulu ya, bisa. Klasifikasi produk, masih ingat nggak? Ada 4 klasifikasi produk. 1, convenience good. Yang kedua adalah shopping good. Yang ketiga adalah apa? Masih ingat nggak? Masih ingat? Nggak ingat lagi? Coba. Nah, yang convenience good itu adalah produk-produk yang sebenarnya hadir
sebagai produk-produk yang selalu kita beli untuk memenuhi kebutuhan harian dan kita selalu beli secara berkala berhubungan dengan kebutuhan pokoknya. Jadi sabun, shampoo, beras gitu ya, deterjen. Nah, itu adalah convenience good ya, barang-barang yang kita beli secara periodik dan memenuhi kebutuhan dasar kita, dan kita tidak membanding-bandingkan harganya sebelum melakukan pembelian. Kenapa? Contohnya nih, deterjen di Transmart dengan yang di Basco itu nggak jauh beda. Mereknya misalnya mereknya adalah Etek, kalau kita lihat di Basco kalau misalnya di Transmart ya, terus kita lihat yang di supermarketnya di Basco Matahari atau misalnya yang di food courtnya itu nggak jauh beda, paling 2.000 bedanya. Dan kita melakukan pembelian nggak akan membanding-bandingkan harga, langsung kita beli. Mie instan di Budiman, Swalayan tidak terlalu jauh berbeda dengan mie instan yang merek sama di Swalayan Singgala. Nah, itu namanya convenience good. Nah, bagaimana dengan shopping good? Shopping good ini adalah produk-produk sebelum kita melakukan pembelian, kita membandingkan harganya dulu dengan toko-toko yang lain sebelum melakukan pembelian. Nah, ini contohnya adalah produk-produk yang berhubungan dengan barang-barang elektronik, TV, lemari es, AC, motor, gadget, gitu ya, laptop. Nah, kemudian peralatan dapur, genset. Nah, itu adalah shopping. Nah, shopping good itu tidak tergolong kebutuhan pokok. Artinya apa? Orang akan membanding-bandingkan harga sebuah mesin cuci sebelum dia melakukan pembelian, dan dia akan mencari referensi terkait dengan itu bisa saja melalui sosial media. Benar nggak? Kita review dulu, kita lihat dulu, benar nggak? Kita lihat dulu. Nah, itu namanya shopping good, ya. Nah, nanti ada namanya unsold good. Unsold good ini adalah barang-barang yang kita tidak kehendaki untuk membelinya, tapi bukan kita gunakan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Apa itu unsold good? Kita sebenarnya nggak menginginkan, seperti batu nisan, kain kafan, gitu ya, peti mati. Nah, itu namanya unsold. Jadi good itu barang kita, ya, kita definisikan dalam konteks ini, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang ini disebut dengan dissosiatif. Nah, apa ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Oh, sorry. Ada yang bisa memberikan pendapat? Coba. Dari artinya apa ini? Ya, coba. Dissociative group. Pernah dengar istilahnya? Ayo, apa sih artinya? Melakukan pembelian, ini contohnya saja ya, family. Nah, tadi kan masuk reference group ya, reference group. Sekarang kita masuk family ya. Nah, family yang dimaksudkan di sini, kenapa sih adanya perbedaan ya? Jadi distinktif ini perbedaan ya. Family itu memiliki perbedaan berpengaruh dan berbeda pada saat kita melakukan pembelian, karena orientasi keluarga itu berbeda masing-masing ya, dan bagaimana sebuah keluarga itu melihat makna dari keluarga itu. Jadi kalau misalnya kita artikan ini family of procreation, ini apa nih?
sebagai unit yang menghasilkan keturunan gitu ya. Jadi family itu punya orientasi yang berbeda. Jadi kalau misalnya family, kalau misalnya keluarga kecil tentu saja punya orientasi kebutuhan yang berbeda, punya orientasi yang berbeda dengan keluarga yang memiliki jumlah anak yang banyak ya. Jadi artinya kebutuhan mereka juga akan berbeda tentunya ya. Terus skala pembelian atau jumlah pembelian mereka juga akan berbeda ya. Nah, ini contohnya saja ya, bahwa ada beberapa radio yang memang targetnya adalah ini di luar ya, di Amerika, memang wanita ya, dan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan, ada sebuah toko yang memang menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang untuk wanita juga ya. Oke. Nah, kita masuk kepada rule and status ya, peran dan status. Nah, benar ini yang saya bilang, peranan dan status ini kita bisa lihat dari pakaian, benar ya, pakaian menjadi tas ya. Misalnya kalau zaman saya dulu, kalau motor depan rumah warnanya orange, terus baju bapaknya orange, langsung saya tahu, oh ini adalah petugas kantor pos yang mengantar surat ya kan. Nah, sekarang kan surat udah nggak ada lagi tuh ya. Jadi waktu saya SMA itu masih bergiat filatelis, jadi seragamnya tahu, warna motornya tahu. Kemudian juga seragam dokter, nah seperti ini ya, saya bilang tadi Bu Dokter Fitria dengan Bu Eni. Jadi kalau sudah ada pakai blazer atau jas putih tanpa menggunakan stetoskop yang ada digantung di leher, saya udah tahu, wah ini pasti dokter nih. Nah, ini dari seragam ya. Ya, nah juga kemudian dari misalnya petugas kebersihan ya, kalau misalnya kita juga lihat warna kuning gitu ya, nah itu akan berbeda. Kemudian kalau perawat, nah itu kan status dan peranannya di masyarakat terlihat dari kebutuhan mereka juga akan berbeda ya, dan gaya mereka berbeda, kemudian keputusan pembelian mereka juga akan berbeda ya, karena tergantung peran ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Nah, sekarang adalah yang ketiga, faktor personal ya. Faktor personal itu lebih ke kita sendiri ya, faktor pribadi ya. Usia jelas ini ya. Maksudnya gini, balita tentu beda kebutuhannya dengan teenagers ya, benar? Ya kan? Remaja dengan orang tua berbeda. Kalau misalnya orang tua mereka butuh susu untuk pertumbuhan tulang, tapi bagaimana memperkuat ya untuk kebutuhan tulang agar tidak terkena osteoporosis. Nah, susunya juga akan berbeda, susu pertumbuhan dan untuk yang orang tua untuk memperkuat bagaimana tidak terkena osteoporosis dan tulangnya bagus. Nah, akan beda juga merek. Kandungan proteinnya juga berbeda, kandungan kalsiumnya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Kalau misalnya anak balita perlu misalnya diapers. Nah, orang tua pun perlu diapers tapi ukurannya berbeda ya. Kemudian konsep diri yang dibangun ya, konsep diri yang dibangun, apakah dia periang gitu ya, kemudian dia ceria, dia optimis, itu akan berbeda. Kemudian gaya hidup ini tentu kita tahu ya seperti apa gaya hidup akan mempengaruhi. Kalau gaya hidup kita adalah konsumtif, otomatis kebutuhan kita juga relatif lebih banyak ya dibandingkan yang tidak konsumtif. Kemudian nilai yang diemban ya, atau nilai yang dipercayai dan dipedomani ya. Nilai ini misalnya apa? Nilai kejujuran, kemudian kita menghargai karya kita sendiri, nah itu value. Kemudian tahapan hidup kita, siklus hidup kita, misalnya dari lahir, bayi, balita, masuk usia sekolah, remaja, dewasa, mature, kemudian manula, lansia. Mana duluan yang lansia pada manula, Bu Fitri ya? Manula dulu atau lansia ya? Manula dulu baru lansia ya? Oke. Manula, terus lansia, kemudian meninggal. Nah, itu namanya life cycle stage ya. Jadi di setiap fase kehidupan kita itu akan membutuhkan hal-hal yang berbeda dan kita
permintaan kita ke sektor bisnis atau jasa juga berbeda pastinya ya. Oke. Kalau dulu kita usia sekolah otomatis kita beli seragam. Sekarang kita bekerja otomatis kebutuhan kita berbeda. Oke, itu namanya life cycle stage. Kemudian pekerjaan, occupation tentu saja berbeda ya. Nah, personal factor ya. Jadi kebutuhan kita terhadap sesuatu atau misalnya kebutuhan kita atau perilaku pembelian kita tentu saja dipengaruhi oleh pekerjaan ya. Nah, kalau misalnya kita bekerja di outdoor, otomatis peralatan-peralatan pekerjaan kita akan kita beli yang mengakomodir, yang memproteksi kita dari hal-hal yang membuat kita tersengat matahari misalnya ya kalau kita di outdoor. Kalau misalnya kita bekerja di indoor berarti beda lagi kebutuhan kita ya, kita perlu perlu hal-hal yang akan membuat kita nyaman bekerja, dan terakhir adalah tingkat kesejahteraan ya, berbeda, dan itu berbeda. Orang yang misalnya sudah middle up atau sudah high class itu tentu saja pemikiran atau pemahaman mereka berbeda terhadap sebuah konsep liburan ya. Kalau saya misalnya libur cukup ke Bukit Tinggi, untuk orang-orang yang sudah well ya, sudah tinggi status sosialnya, kemudian status keuangannya, liburannya mungkin keliling dunia, benar nggak? Nah, ini akan mengaruhi oleh tingkat kesejahteraan. Kemudian personality, ya, keceriaannya, kemudian pandangan terhadap hidup, ya, dia akan pengaruh terhadap proses keputusan pembelian yang disebut dengan personal factor, ya. Oke. Ini yang tadi ya. Kalau ini family life cycle, ya. Ini daur hidup family, bukan daur hidup kita ya, tapi mulai kita dulu sebelum menikah, mengenal, kemudian menikah, punya anak, gitu ya, kemudian punya anak satu, gitu ya, kemudian mungkin kita mungkin ada pernikahan yang tidak lama, divorce ya, kemudian juga di usia ini hanya tinggal berdua ya, kemudian nanti karena sudah anaknya sudah dewasa, anaknya sudah keluar rumah ya, kemudian ini juga terlihat ya bahwa dia masih tergantung kepada anak-anaknya, kemudian hanya tinggal berdua, kemudian hanya tinggal sendiri. Nah, ini proses di family life cycle ya. Oke. Nah, ini terlihat ini berhubungan dengan personality ya. Nah, ini ya. Jadi brand personality tadi, personality itu ada yang ceria, ada yang senang, ada yang memang kompetensi misalnya. Oke. Ya. Sekarang ini masih pengaruh terhadap yang tadi lifestyle ya, hal-hal yang mempengaruhi gaya hidup ya, gaya hidup multitasking. Nah, biasanya kalau cewek multitasking, benar nggak? Ya kan? Nah, apa contoh kita multitasking? Ini sering dibahas ini ya. Apa itu? Misalnya Bu Yola, apa sih multitasking ini kalau kita umpamakan? Kalau berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keputusan pembelian kita itu dipengaruhi oleh gaya hidup. Ya kan, otomatis kalau kita sudah banyak tugas, kemudian kita sibuk, waktunya terbatas, ya time staff ini waktunya sudah nggak cukup, biasanya kan kita tinggal kalau untuk memenuhi kebutuhan, misalnya kita lapar kan biasanya kita pesan ya nggak sebab masak ya. Nah, itu juga gaya hidup ya. Kita menggunakan GoFood, benar nggak? Nah, kenapa? Iya, karena ini money constraint, keterbatasan uang bisa membuat orang tidak bisa pesan makanan, harus bikin, benar nggak? Nah, ini karena waktu yang sedikit, kemudian karena tugas kita banyak, kemudian uang kita sedikit, kita terpaksa harus masak juga misalnya. Atau kita misalnya orang yang punya banyak uang, kemudian sibuk, nggak sempat dia masak, dia pesan kan? Nah, itu artinya gaya hidup. Jadi gaya hidup mereka seperti apa? Ya, oke. Kemudian ini adalah konsep-konsep yang disebut sebagai LOHAS. LOHAS itu
kependekannya LOHAS, tapi ini merupakan arti dari Lifestyle of Health and Sustainability Market Segment. Nah, ini kan ada sustainability ya. Nah, konsep sustainability ini kan jadinya sekarang itu dijadikan program oleh United Nations ya, oleh PBB dalam konteks yang disebut dengan SDGs kan ya. Nah, apa itu SDGs coba? Berapa item, berapa dimensi? 17 ya. Coba. Biasanya yang NGO tahu nih, coba. Siapa yang tadi NGO ya? Apa nih SDGs? Kita bisa lihat di sini ya. SDGs itu konsep ya Sustainable Development Goals ya, artinya program kerja PBB mengatasnamakan setiap kegiatan, setiap pembangunan masyarakat harus mengutamakan ya, adanya apa istilahnya sustainability ini, adanya artinya bukan green saja ya, berkelanjutan, terjamin keberlanjutannya, terus ekonomi, kalau ini kan sustainable ekonomi, jadi kegiatan ini akan terus diadakan dalam kondisi mengatasi kelaparan gitu ya. Dia kan ada 17 dimensi, terus meningkatkan kesetaraan gender gitu kan, memberikan akses air bersih. Jadi artinya konsep ini jauh hari sebelum digadang-gadang oleh PBB itu sudah ada sebenarnya ya. Jadi sustainability ini. Jadi bagaimana kita memelihara keberlanjutan kegiatan ekonomi sampai waktu di masa yang akan datang. Jadi mengutamakan ekonomi hijau, ekonomi ramah lingkungan, ya hanya mengambil hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jadi semuanya ya, sustainable tourism, sustainable accounting, terus greennya juga iya, jadi semuanya bisa dibuat berkelanjutan dan serba hijau gitu ya. Nah ini artinya orang-orang yang peduli dengan sustainability itu akan punya segmen pasar tertentu. Siapa dia? Yaitu orang yang mengutamakan ekonomi yang berkelanjutan, gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang peduli kepada ekologi atau lingkungan sekitar atau ekosistem yang baik, kemudian lingkungan yang terjaga, kemudian juga akan peduli terhadap pemeliharaan kesehatan alternatif, kemudian pengembangan pribadi atau personal development. Jadi konsep yang LOHAS ini terkait dengan gaya hidup. Orang yang kalau sudah mengutamakan gaya hidup sustainability dan green, maka dia punya segmen pasar tertentu yang mengutamakan hal ini ya. Jadi sama dengan ini. Bapak dan Ibu pasti kenal dengan ini ya, body soap ya. Ya kan ya, body soap. Nah, apa yang ya pasti Bapak Ibu ada yang pakai ya. Pasti ada yang pakai. Nah, kenapa sih body soap itu mahal, tapi orang yang sudah menjadi pelanggan itu tidak merasa terberati, terbebani, malah bangga dia menjadi bagian dari body soap karena kepedulian terhadap lingkungan dan terhadap produk-produk yang bertanggung jawab ke masyarakat karena menggunakan produk-produk yang alami, terjaga, dan tidak memberati lingkungan. Nah, kenapa bisa seperti itu orang bangga pakai? Karena mahal ya. Kemasannya juga tidak bagus-bagus banget, biasa kan ya. Tapi orang bangga menggunakan dan mau mengorbankan uangnya untuk membeli lebih. Kenapa? Coba. Karena memang produknya bagus, Bu. Kemudian juga karena value dari body shop itu yang memang bagus ya, karena dia ramah lingkungan, dia menggunakan bahan
bahan dasarnya tuh yang ramah lingkungan, kemudian dia against animal testing, jadi value-nya itu yang bikin orang tertarik dan ketika menggunakan itu memang bagus gitu Bu. Ya, jadi artinya nilai tambah yang dirasakan bukan saja produknya itu aman untuk kulit, tetapi menghindari menggunakan hewan sebagai bahan untuk percobaan, tidak menggunakan produk-produk yang membahayakan lingkungan, terus menggunakan produk-produk hijau, dan itu sebenarnya produknya udah dari tahun 1972 ya oleh Anita Roddick, dan itu seumuran saya tuh produknya, bayangkan 50 tahun. Jadi orang tidak merasa nggak apa-apa membayar mahal, tapi dia tahu dengan membayar mahal dia akan mendapat manfaat yang lebih besar. Nah, inilah konsep hidupnya yang ada market segmen ini berbeda. Ya, jadi segmen pasar masyarakat yang menggunakan body shop itu mereka loyal terhadap body shop, walaupun akan digoyang oleh produk lain yang relatif lebih murah dari produk body shop, tapi mereka bertahan. Kenapa? Karena adanya lifestyle yang mereka percayai, bahwa dengan lifestyle gaya hidup yang peduli kepada lingkungan, peduli kepada ekosistem yang ada di bumi, peduli kepada planet, nah itulah membuat mereka bangga menggunakan produk itu. Nah, segmennya jelas, segmennya tertentu. Mereka sedikit tapi tetap eksis, benar? Nah, itu Iya. Oke. Terus kemasan yang udah habis tuh bisa ditukar lagi gitu Bu. Bisa ditukar jadi poin, terus kita bisa dapat bonus lah gitu. Ya, kemudian database-nya juga bagus sekali ya kalau misalnya kita beli, terus kalau misalnya ada ulang tahun, mereka email ya, mereka WA hubungi. Nah, inilah membuat sesuatu yang value itu tidak didapati dengan produk lain. Jadi ada ikatan emosional ya. Jadi terus apalagi yang mempengaruhi brand image ya. Image-nya itu yang membuat mereka konsumen tetap bertahan dengan image dan reputasinya. Benar nggak? Nah, reputasi dari, walaupun sekarang udah banyak yang tutup-tutup ya body shop itu ya, karena orang kan lebih cenderung belanja kan lewat Shopee gitu ya, lewat Shopee, kemudian lewat marketplace yang memang retailnya itu cukup cepat di demand, kemudian pakai ongkir yang gratis, kemudian bisa lagi COD gitu ya. Ya, cash on delivery-nya. Nah, itu yang membuat produk-produk yang kalau misalnya orang yang tidak loyal benar-benar loyal itu bisa beralih sebenarnya. Nah, tetapi body shop ini konteksnya berbeda. Dia menengah atas ya. Menengah atas. Nah, itulah yang membuat tetap eksis sampai saat ini. Beda dengan Avon ya, Avon udah tumbang. Kemudian Revlon juga sudah mulai tumbang. Nah, yang menarik justru Wardah ini adalah produk dalam negeri yang justru bisa menggeser produk-produk yang keluaran dari luar negeri yang sebenarnya adalah produk-produk branded. Benar nggak? Nah, ini akan menjadi sebuah kajian. Kenapa bisa produk dalam negeri yang kalau dulu produk luar negeri sangat terkenal. Sekarang justru produk luar negeri mampu dikalahkan oleh produk lokal. Produk global dikalahkan oleh produk lokal. Nah, ini menarik ya. Nah, justru Wardah ini sudah dibahas di Harvard Review Business ya. Jadi di Harvard University di kelas bisnisnya justru dibahas, jadikan bahasan Ibu Nurhayati Subakat ini. Kenapa dia bisa bertahan? Ternyata momennya itu pada saat lahir Wardah, momen orang lagi hijrah dengan produk-produk halal, lifestyle-nya itu memang halal lifestyle, kemudian juga momen orang hijrah, kemudian fashion mulai kepada hal-hal yang hijaber muncul ya gitu kan. Nah, itu membuat momennya pas. Nah, itu juga yang membantu ya. Oke. Nah, itu hasil analisis. Dan dia pakai ini Bu. Dan dia mengklaim bahwa sebagai yang pertama kan. Ya, pionir dengan produk halal, benar. Dan yang menarik, yang menggunakan produk ini bukan hanya yang Muslim,
tapi yang non muslim. Jadi produknya ini jadinya universal, bukan mengatasnamakan kepercayaan, tapi memang orang butuh yang halal dan baik. Nah, kalau yang orang non muslim mungkin melihat kebaiknya, kalau yang muslim melihat ke halalnya. Tetapi justru itu sekarang udah menjadi lifestyle, orang lebih cenderung mengkonsumsi produk-produk yang halal. Nah, ini menarik dan pernah saya lakukan penelitian kenapa justru hotel yang berbasis syariah itu banyak juga dihuni atau demand oleh masyarakat yang punya kepercayaan bukan muslim gitu. Iya, nah ada apa ini gitu? Ya, ternyata mereka lebih merasa tenang karena tidak adanya minuman-minuman yang dikategorikan sebagai minuman yang tidak dibenarkan dikonsumsi oleh orang muslim. Nah, yang non muslim merasa nyaman berada di hotel yang seperti itu. Nah, artinya memang bukan hanya kita bicara tentang kepercayaan, tapi lebih kepada gaya hidup mereka. Benar nggak? Gaya hidup sehat, mereka nggak mau mengkonsumsi hal-hal yang tergolong alkohol, gitu ya, minum-minuman yang mengandung alkohol. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita menuju model of customer behavior. Nah, yang tadi kan kita bahas tentang ini. Ya, customer karakteristik, cultural factor, social factor, personal factor. Nah, yang keempatnya kita tambah ini. Ya. Nih, psychological factor, ya. Nah, tadi sekarang kita bahas tentang marketing stimuli, ya, stimuli. Kita bahas dulu yang keempat di sini ya. Psychological factor ini apa saja yang mempengaruhi perilaku pembelian. Faktor yang psikologikal itu adalah termasuk pada motivasi. Kita melakukan pembelian dipengaruhi oleh motivasi. Misalnya motivasi apa? Ingin tampil cantik, ingin tampil bersih, ingin tampil gaya, ini motivasi melakukan pembelian. Kemudian persepsi, sama yang dikatakan oleh Bu Wina tadi. Teman kita menggunakan sebuah tas yang brandednya bagus, kita persepsikan bahwa wah, modelnya bagus, kualitasnya juga bagus, ya. Kemudian harganya juga bersaing. Nah, itu persepsi yang kita bangun. Jadi kita melihat tas itu bukan tas yang hanya akan menjadi sebuah gaya dan akan menjadi sebuah pandangan bahwa itu adalah produk mahal, bukan. Tetapi persepsi yang kita bangun, produk itu di samping mahal, tapi justru satu yang membuat kita suka modelnya bisa saja, ya, atau warnanya, ya. Nah, bukan karena mahalnya. Ini persepsi yang kita bangun. Kemudian learning ini maksudnya adalah pada saat kita kecil dulu, ya, kita melihat atau kita mempelajari bahwa produk kendaraan beroda 2 itu kan kalau pertama kali masuk ke Sumbar Honda, ya. Jadi dari kecil kita belajar bahwa motor yang semua jenis motor itu mereknya Honda, benar nggak? Naik Honda. Padahal sebenarnya kita bukan naik Honda, naik motor mereknya ya Yamaha atau Suzuki, benar nggak? Nah, yang terekam di kepala kita itu adalah kita belajar dari kecil, oh kita naik Honda. Nah, ini sebenarnya kan hal-hal yang berada di ranah psikologikal, artinya secara psikis, ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita bukan naik Honda, tapi mungkin naik motor yang mereknya Suzuki atau Yamaha. Tetapi tanpa kita sadari kita belajar dari kecil naik Honda, benar nggak? Itu namanya apa namanya itu? Top of mind. Sama dengan Pepsodent. Kalau kita pakai, sebenarnya kan Pepsodent itu pasta gigi ya, tidak semuanya merek Pepsodent, tapi kita terbiasa dari kecil, iya kan? Naik Honda. Kayak minuman mineral juga, Bu.
minuman minum aqua. Kita minum seperti orang tua saya, ambilkan dong aqua, padahal ini bukan aqua mah, ini SMS bukan. Jadi itu namanya top of mind. Yang kalau di marketing namanya top of mind juga. Top of mind itu adalah sesuatu yang kita persepsikan yang pertama kali muncul di benak kita gitu. Ya, sama dengan pasta gigi, apapun mereknya kita sebut adalah Pepsodent, ya. Padahal sebenarnya ada pasta gigi Colgate, ada pasta gigi Close Up gitu ya, pasta gigi Maxim. Iya. Nah, kalau zaman Indomie juga, Bu. Iya. Itu terus apa lagi? Indomie, benar. Satu lagi apa lagi ya yang sering teh botol, apapun. Teh botol itu kadang-kadang kita minum teh pucuk tetap aja namanya teh botol, benar. Nah, karena itu awalnya yang kita pelajari yang tanpa kita sadari dari awal. Nah, itu dia. Terus memori, learning juga memori berhubungan. Dari kecil kita terbiasa dulu kenal Pepsodent, sampai dulu di memori kita tetap aja semua pasta gigi itu mereknya Pepsodent, padahal bukan ya. Kadang-kadang beli Pepsodent loh, padahal sebenarnya yang dia demand, dia ambil adalah Close Up gitu kan. Nah, atau Sensodyne gitu. Jadi artinya memang memori. Oke, itu yang 4 ya. Jadi tolong diingat bahwa pada saat konsumen melakukan pembelian maka dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor budaya, ya, apa saja, nationalities, kemudian region, ya, kemudian geographical region, ya, hal yang terkait. Kemudian ada yang disebut dengan setelah culture apa tadi? Social factor, ya, dan ada beberapa yang terkait dengan social factor. Kemudian yang ketiga adalah personal factor, dan keempat psychological factor, ya. Oke, jadi turunan-turunannya itu akan kita bahas di yang communication apa? Promotion. Ya, promotion. Jadi ini 4P ya. Nah, kalau kita belajar pemasaran jasa tambah 3P lagi. Proses, physical evidence, dan people. Ya, jadi jangan sampai tidak ingat. Iya, people. Jadi 7P. Kalau marketing mix 4P, kalau service marketing mix 7P. Ya, oke. Nah, di samping stimulasi atau program-program pemasaran yang diberikan oleh marketer, ternyata ada stimulasi lain, ya, pemicu, ya. Stimulasi itu namanya kalau kita pemicu, ya, penarik atau yang merangsang kita untuk melakukan pembelian, ya, itu tentu saja faktor ekonomi, ya, ekonomi yang mulai mampu membaik gitu, ya, mulai keadaan ekonomi yang mulai stabil, itu pasti kita meminta atau mendemand produk-produk yang membuat kita lebih nyaman dengan keuangan yang ada sekarang misalnya, ya. Kemudian teknologi, ya. Sekarang kita nggak mau nyuci piring pakai manual, ada mesin cuci piring sekarang yang kita masukkan terus langsung bersih gitu, ya, misalnya. Kalau misalnya teknologi untuk mesin cuci gampang, ya, artinya dulu nggak perlu dibilas-bilas, nggak perlu di segala macam, kita masuk kain kotor langsung udah bersih. Nah, itu kan teknologi. Kemudian teknologi itu membuat kita terdorong untuk beli produk yang memang kita butuhkan, seperti gadget, ya. Kalau kita kuliah kita nggak pakai gadget yang nggak Android segala macam, ya, karena apa? Memang kebutuhan. Kemudian politik sebuah negara, politik yang aman, nyaman, yang stabil itu akan memunculkan daya beli yang tinggi, perekonomian menaik dengan bagus, pendapatan mulai bagus, kerjaan juga gampang didapat, tidak terjadi pengangguran, kemakmuran akan meningkat, dan budaya juga, ya, budaya yang seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Oke. Kemudian yang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tersebut dipengaruhi pula proses keputusan pembelian. Nah, proses keputusan pembelian ini ada 5. Nah, coba Bapak dan Ibu catat. Yang pertama adalah problem recognizing. Nah, contohnya sebelum saya
masalah saya sekarang adalah laptop saya rusak. Namanya problem recognizing, bahwa ada proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian. Ya, jadi ada. Nah, kemudian setelah dilakukan pembelian, maka pasti ada di produk apa yang dipilih, merek apa yang dipilih, kemudian dealership apa yang menjadi pilihan, jumlah yang dibeli, waktu pembelian, dan metode pembayaran. Jadi saya membeli produk Lenovo, mereknya Lenovo, saya beli di Maxindo, dealer choice-nya, kemudian saya beli purchase amount-nya 10 juta, saya membeli purchase timing-nya, saya membeli di bulan April, kemudian metode pembayarannya kemarin mungkin misalnya saya beli, metode pembayarannya adalah debit yang saya just yang saya beli menggunakan bukan cash tapi kartu debit saja, mendebit saja. Nah, itu payment method ya. Ibu, mohon maaf, Bu. Ya. Waktu kita Ya. udah lewat, Bu. Oke. Jam 3 ya? Jam 2:30 habisnya, Bu. Oh, maaf. Tadi kita masuk jam 1 ya? Iya, Bu. Oke, maaf. Ya. Soalnya kita ada kuliah lagi jam 2:30 nih. Oke. Kenapa tadi nggak dibilang siapa? Oke. Nggak apa-apa, Bu. Nah, besok dikasih tahu ya. Oke. Ini nanti saya sudah agak bagi nanti soal ujian, maksudnya bukan soal ujian. Nanti untuk tugas nanti saya nanti malam atau besok pagi di Island kalau pemberian kuliah, terus dikerjakan per kelompok, terus untuk minggu depan untuk pekan depan kelompok berapa yang tampil? Kelompoknya masih kelompok yang kemarin ya, Bu? Ya, lanjutkan aja. Oke, kemarin ada 3 kelompok, Bu. Semuanya sudah selesai. Oh, berarti mulai dari kelompok